dipersembahkan oleh Di tengah tantangan globalisasi dan krisis iklim, pangan bukan hanya sekedar kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi identitas budaya sekaligus fondasi kedaulatan bangsa. Di balik nasi, jagung, sagu, hingga berbagai pangan lokal Nusantara, tersimpan kearifan tradisional yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat. Inilah modal sosial dan budaya yang sebenarnya. Dan ini bisa menjadi solusi ketahanan pangan berkelanjutan untuk Indonesia. Pemirsa, hari ini bersama saya, Sheila Kosakoy, kita akan melihat gerakan pangan lokal Nusantara. Tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dari praktik nyata di lapangan. Dan di dialog penting telah hadir dua narasumber spesial. Langsung saja kita akan perkenalkan. Ada Bapak Syamsul Hadi, Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan. Halo Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar sehat. Luar biasa. Kemudian juga ada narasumber kita selanjutnya ada Kang Yoyo Yogasmana, Juru Komunikasi Kasepuhan Gelar Alam Sukabumi, Jawa Barat. Apa kabar Kang? Kabar baik selalu. Luar biasa. Tentunya kita akan berdialog ya tentang obrolan tentang bahan pangan yang memang ini menjadi concern masyarakat Indonesia juga. Kita akan mulai berdiskusi. Terlebih dulu kita akan berbincang bersama dengan Bapak Syamsul Hadi. Pak, kalau kita melihat langkah konkret pemerintah begitu ya dalam mendukung dan melestarikan pengetahuan tradisional masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan pangan itu seperti apa? Baik, dalam rangka upaya mendorong gerakan pangan di masyarakat, hal ini sesuai dengan amanat dari program Bapak Prabowo Astacita nomor 2 berkaitan dengan swasembada pangan, di mana swasembada pangan ini banyak dipahami beragam oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan turut berpartisipasi mendorong melalui pendekatan kebudayaan pangan, di mana kebudayaan pangan di sini tidak lepas dari daur kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia, di mana melalui pendekatan pangan banyak kearifan-kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan keberadaan pangan lokal tersebut. Nah, salah satunya tersedianya bibit pangan lokal dan juga ragam menu-menu yang disajikan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ritual adat. Hal ini juga tidak lepas sesuai dengan tradisi yang ada di Indonesia, memiliki keragaman pangan yang sangat beragam sekali. Ini menjadi sebuah program prioritas di Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, itu mendorong akselerasi berkaitan dengan keragaman pangan lokal tersebut. Nah, kenapa Kementerian Kebudayaan menamakan Gerakan Pangan Lokal Nusantara? Memang ini sifatnya gerakan, gitu. Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan menjalin banyak mitra di dalamnya, sejumlah kurang lebih 40 mitra. Nah, ini gerakan ini inisiatif dari mereka, Mbak, bukan dari kementerian dalam hal ini ayo bikin kegiatan. Mereka ini sudah melakukan giat-giat melestarikan pangan lokal yang memang berada di wilayahnya. Nah, di tahun 2025 ini kami mendorong akselerasi tersebut melalui bermitra dengan komunitas dan juga NGO dan paguyuban perkumpulan. Nah, ini mereka di 26 titik di hampir seluruh wilayah Indonesia, wilayah barat, tengah, timur. Nah, ini gerakan ini sudah berjalan. Ini nanti di goalsnya gitu kita juga akan menyelenggarakan kenduri pangan lokal Nusantara. Nah, ini para komunitas yang sudah aktif berpuluh-puluh tahun ini menjalankan giat tanpa sentuhan pemerintah. Nah, kali ini pemerintah hadir untuk masyarakat, khususnya masyarakat adat berkaitan dengan gerakan pangan lokal. Oke, baik. Pak, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Apalagi kalau memang berbicara kearifan lokal di Indonesia itu sangat kaya sekali ya. Gitu. Boleh kita ke Kang Yoyo ya. Ini bisa diceritakan Kang ya, seperti apa praktek pertanian tradisional di Gelar Alam sekarang begitu ya. Jadi ada perubahan dari Cipta Gelar ke Gelar Alam juga boleh diceritakan. Dan tentunya ini sudah diwariskan turun-temurun Kang. Salah satu yang menjadi titipan tradisi leluhur itu adalah bagi kami salah satunya
menanam padi untuk kehidupan. Jadi padi bagi kami itu kehidupan. Sehingga nanti bisa diartikan bahwa padi tidak untuk diperjualbelikan dan tidak boleh diperjualbelikan karena itu kehidupan. Salah satunya berhubungan dengan kalau bicara padi itu menanam padinya 1 kali dalam 1 tahun penanaman, tidak 2 kali apalagi 3 kali. Dan kemudian hasilnya harus kita simpan di lumbung padi sebagai bekal pangan untuk esok hari. Nah, dalam Pranata kemudian titipan adat dan tradisi menanam padi 1 tahun 1 kali berpatokan kepada 2 rasi bintang. Tidak boleh membunuh kehidupan, tidak ada penggunaan pestisida. Kemudian memperlakukan kehidupan itu seperti memperlakukan tugas manusia, hidup bersandingan dengan mereka, jadi tidak boleh dibunuh, harus ditempatkan posisinya. Kemudian dilakukan proses penanaman dari mulai penanaman hingga panen, mengurusi semua hasil padi itu semuanya harus manual dan tradisional. Tidak boleh menggunakan perangkat dan alat modern. Ikut campur dalam urusan tradisi tidak boleh. Sehingga dari menanam hingga panen, hingga mengolah, memasak dan memakannya harus manual dan tradisional. Dan itu sudah menjadi pakemnya ya, memang tradisinya seperti itu. Itu sudah jadi tradisi kami. Titipan yang paling tidak 657 tahun kami menjaga titipan ini. Wow. Manual dan tradisional di tengah modernisasi saat ini. Itu tetap kami masih menjalani sebagai titipan tradisi. Kita simpan di lumbung padi, maka kemudian menjadi stok pangan untuk kehidupan. Disebutnya seperti itu. Dan itu tetap komitmen dan terus dilakukan begitu ya Pak ya, dan juga Kang Yowi ya. Baik, karena kita ke Pak Samsul Hadi kembali nih Pak. Bagaimana gerakan pangan lokal Nusantara nih Pak diposisikan sebagai bagian dari strategi nasional untuk memajukan kebudayaan dan juga memperkuat ketahanan pangan bangsa. Tentunya tadi sudah mendengar statementnya ya, tetap komitmen menjalankan adat istiadat yang turun-temurun seperti itu. Baik, sebelum berkaitan dengan gerakan pangan, nah ini memang pemahaman swasembada pangan ini di permukaan nampaknya hanya jagung sama padi. Nah, sementara ragam pangan lokal di Indonesia itu mencapai 160 lebih gitu, dan banyak itu, baik dari umbi-umbian, kacang-kacangan, dan ini semuanya potensi pangan lokal. Nah, kembali lagi berkaitan dengan adat istiadat dan ritus yang ada seperti dilakukan di Gelar Alam, mereka sebuah masyarakat adat yang menjaga benih leluhurnya. Di Gelar Alam ini mereka menyimpan bibit yang sudah puluhan tahun, namun masih bisa langsung disebar untuk sebagai bibit-bibit padi. Nah, dari situlah, dan kembali lagi mengenai gerakan ini, kami melalui Kementerian Kebudayaan, Bapak Fadlizon sudah berkomitmen untuk mendukung pendekatan kebudayaan pangan ini sebagai identitas bangsa Indonesia, karena ke depan kalau sumber daya alam bakal habis. Kalau pangan, nah ini bisa dikemas, diinovasi yang berasal dari masyarakat adat supaya lebih menarik. Nah, kembali lagi untuk gerakan pangan ini karena berbasis masyarakat, nah kami goals yang dicapai yaitu nanti ada policy brief bahwasanya Indonesia ini apabila dunia mengalami krisis pangan, Indonesia stabil. Karena banyak bahan pangan pendukung non beras. Nah, sehingga nyambung dengan program dari Bapak Prabowo berkaitan dengan swasembada pangan di nomor 2 seperti itu. Baik. Nomor 2. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Terima kasih Bapak Samsul Hadi untuk penjelasannya. Ya, baik, pemirsa jangan kemana-mana karena masih akan melanjut ya berdialognya dengan sangat luar biasa dan insightful. Tetap di Dialog Penting akan segera kembali untuk Anda. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap.
Dibangun sejak tahun 1640, bangunan Museum Wayang tentu menyimpan kisahnya sendiri yang menarik untuk dibahas. Saksikan Misteri Hidup hanya di Garuda TV. Indonesia kaya akan pangan lokal, jagung, sagu, singkong, ubi, dan banyak lagi. Kementerian Kebudayaan mendukung gerakan pangan lokal Nusantara untuk memperkuat identitas budaya dan ekonomi rakyat. Pangan lokal menjaga kesehatan, memenuhi gizi, dan menguatkan ketahanan pangan nasional. Gerakan ini melindungi masyarakat adat dan melestarikan warisan budaya bangsa. Saatnya diversifikasi pangan untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Indonesia dikenal sebagai negara mega diversity dalam bidang budaya. Sejak berabad-abad lalu, leluhur masyarakat adat telah mewariskan sistem pangan tradisional dari produksi hingga konsumsi yang tumbuh dari kearifan lokal dan adaptasi terhadap lingkungan ekologi serta budayanya. Keragaman tradisi ini menjaga keberagaman hayati pangan Indonesia sebagai salah satu yang terkaya di dunia. Dengan sumber tanaman asli seperti padi, sagu, sorghum, hingga pisang. Namun kini, keberagaman ini terancam oleh arus keseragaman pangan dan alih fungsi lahan yang terus terjadi. Padahal dengan tradisinya, masyarakat adat memegang peran vital dalam pelestarian pangan lokal karena mereka memahami ekosistem, kalender musim tanam, hingga cara alami mengolah tanah. Meski hanya 5% dari populasi dunia, mereka melindungi 80% keanekaragaman hayati global. Dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus, Kementerian Kebudayaan melaksanakan kegiatan Sarasehan Masyarakat Adat. Dengan mengangkat semangat peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat, mari kita perkuat kedaulatan pangan di masyarakat adat sebagai penyokong kedaulatan pangan nasional. Melalui Gerakan Pangan Lokal Nusantara, kita mendukung pelestarian tradisi pangan dan benih leluhur, sekaligus berkontribusi dalam kemandirian bangsa sebagaimana visi Astacita pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Masyarakat adat, penjaga tradisi pangan lokal dan benih leluhur Nusantara. Karena menjaga pangan lokal berarti menjaga jati diri, keberlanjutan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pemirsa, masih di Dialog Penting, tentunya bersama saya Sheila Kosakoy. Pemirsa, puncak rangkaian kegiatan Gerakan Pangan Lokal Nusantara atau GPLN akan digelar melalui Kenduri Budaya Pangan Nusantara pada 14 sampai 19 Oktober 2025. Dan ini bertepatan dengan Hari Pangan Internasional dan Hari Kebudayaan Nasional. Kegiatan ini akan menghadirkan pameran pangan lokal, lokakarya, diskusi publik, hingga pertunjukan budaya yang menyoroti peran masyarakat adat dalam menjaga ketahanan pangan.
Baik, sebelum kita melanjutkan dialog hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa dialog penting ini diselenggarakan oleh Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan. Baik, tentunya juga masih bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Syamsul Hadi dan juga Kang Yoyo, ya. Oke, Pak, ini tadi udah disebutkan ya masalah kenduri budaya pangan Nusantara yang nanti akan berlangsung 14 sampai 19 Oktober. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak untuk masyarakat seperti apa rangkaian acara ini. Baik, untuk kenduri pangan lokal Nusantara, nah ini merupakan wujud peran partisipatif yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat melalui komunitas-komunitas dari 26 lokasi yang sudah kami fasilitasi untuk melakukan gerakan-gerakan mengembalikan pangan lokal. Nah, ini kita nanti bersama-sama ada pameran, ada diskusi, dan juga ada film. Nah, kami meracik dari 26 titik ini, itu gerakan pangan lokal itu bisa terangkat ke permukaan dalam sebuah film pendek. Wow. Seperti itu. Dan tentunya saya hari ini pakai pakaian adat ini dari Kabupaten Ngada di NTT, karena nanti di akhir September itu ada pesta pangan lokal se-Kabupaten Ngada di NTT. Semua masyarakat adat akan berkumpul itu untuk merayakan, sekaligus nanti Bapak Bupati berkomitmen di sekolah-sekolah ada praktek-praktek pangan lokal, sehingga program MBG juga nanti akan mengarah ke sana gitu, mengangkat pangan-pangan lokal menjadi bagian menu siswa-siswa SD di Kabupaten Ngada. Oke, nah tapi kalau dihubungkan dengan Hari Pangan Internasional dan juga Hari Kebudayaan Nasional, untuk perayaan ini tuh seperti apa, Pak? Nah, ini berkaitan dengan Hari Kebudayaan yang rencana ditayangkan di launching atau disahkan di tanggal 17, kami ngambil tengah-tengahnya. Nah, ini juga dalam kebudayaan pangan ini tidak lepas dari tradisi yang ada di masing-masing masyarakat di Nusantara. Misalnya di wilayah Sumatera ada tradisi bajamba, di wilayah Bali itu ada kuliner raja-raja Bali. Nah, kemarin juga sudah disajikan dan bisa dinikmati, dan benar-benar berbasis dari bahan pangan lokal semuanya. Sekaligus kami nanti juga akan menghadirkan para penjaga benih leluhur. Baik. Nah, ini sangat strategis sekali, di mana mereka setia gitu, jangan sampai benih dari leluhur mereka ini terkontaminasi gitu, dengan dalam arti dengan adanya bibit-bibit hibrida. Oke, baik. Ngomongin soal leluhur nih ya, ini ada orang adatnya, langsung kita tanya ini ya, Kang Yoyo izin sebagai bagian dari Kasepuhan Cipta Gelar ini, Kang. Pasti punya pengalaman langsung ya. Dan ini boleh diceritakan praktik pangan lokal atau tradisi komunitas adat yang masih dijalankan hingga sekarang itu seperti apa? Selain tadi memang 1 tahun sekali itu memanennya begitu ya. Kalau bicara tentang kegiatan adat yang berlangsung di tempat kami saja, itu bisa terjadi di masyarakat adat yang lainnya. Di Kasepuhan Cipta Gelar atau Gelar Alam ini kami menjalani tradisi bertani padi saja, itu ada 32 di dalam kegiatan itu. Jadi dalam setiap tahunnya ada 32 kegiatan adat yang berhubungan dengan urusan padi. Jadi kalau dibagi 2 saja atau 12, maksudnya per bulannya ini kebagian berapa. Nah, tradisi titipan ini yang kemudian kami jaga dari adat istiadat yang kami laksanakan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, itu sebagai titipan dari leluhur yang kita harus laksanakan. Kita nggak kebagian menjaga atau melestarikan, karena bagian Bapak nanti yang melestarikan dan menjaganya. Kami kebagiannya menjalankan titipan itu. Menjalankan. Oke. Dan paling tidak misalnya seperti tadi yang disampaikan Bapak, di tempat kami sendiri di Kasepuhan Gelar Alam ini ada 168 varietas padi. 168 varietas padi. Wow. Titipan dari leluhur itu yang pernah diteliti oleh Profesor Kusnaka tahun 96. Hingga hari ini belum ada peneliti baru. Kalaulah ada peneliti baru, tentu akan mendapatkan nama-nama baru sebagai tambahan dari yang 168 saja.
Jadi makin banyak ya jenisnya ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Oke, Kang Yoyo dari Kesepuhan Gelar Alam. Untuk model seperti ini ya Kang ya, yang tadi sudah dijelaskan, apakah ini direplikasi ke daerah-daerah lain kan? Dan juga mengadopsi kearifan lokal di daerah masing-masing ya. Menurut Kang Yoyo bagaimana? Harapannya begitu. Maka kemudian ini adalah misi kami di Kesepuhan sejak tahun 2001. Dari yang namanya Kesepuhan kami bernama Cipta Rasa, punya misi atau punya tugas dari leluhur untuk sambil mengemban misi untuk menggelarkan tatanan. Maka kemudian dari Cipta Rasa berganti nama jadi Cipta Gelar. Dari 2001 hingga tahun 2021. 2022 kami telah mendapatkan mandat baru dari leluhur untuk mulai menggelarkan tatanan alam, jadi gelar alam. Ini kepindahan yang ke-20 nama gelar alam ini. Dari sebelumnya Cipta Gelar, sebelumnya Cipta Rasa, namanya Linggarjati, sebelumnya Sirna Rasa, sebelumnya Sirna Resmi, sebelumnya terus gitu. Dan sekarang akhirnya Gelar Alam. Gelar alam, karena ada misi. Ada misi di situ yang ingin disampaikan ya. Dititipkan leluhur untuk memulai menggelarkan tatanan alam. Maka kemudian hari ini kesini pun bukan kebetulan, tapi memang ini saatnya untuk menggelarkan, mengenal kembali ilmu alam supaya nanti dimanapun penanaman apapun, kalau berhubungan dengan pangan, tidak ada istilah yang disebut gagal panen. Sekarang lebih banyak orang sedang gagal panen. Kenapa? Karena ilmu alamnya sudah tidak diketahui dan dimiliki kembali. Ini adalah misi kami di Kesepuhan untuk menggelarkan tatanan alam. Untuk menempatkan semua apa yang ada di alam dikembalikan kepada struktur dan porsinya dan posisinya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya sangat luar biasa Pak ya. Kita semakin mengetahui tentang tradisi adat istiadat Indonesia ini sangat kaya sekali. Baik, kita akan lanjutkan obrolan nanti tentunya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Penting. Kementerian Kebudayaan menegaskan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi bagian Astacita dan program prioritas Presiden. Dengan mengedepankan pangan lokal yang kaya gizi dan syarat nilai budaya, program ini diharapkan tak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga menghidupkan kembali potensi pangan Nusantara. Saatnya membangun masa depan yang sehat, kuat, dan berakar pada kekayaan kuliner bangsa. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Koperasi milik desa. Nah, kami mengusulkan kepada Menteri Desa bahwa ketahanan pangan merupakan program khusus dari Pak Prabowo. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Dialog Penting. Ya baik, melanjutkan pembicaraannya tadi Pak ya, terkait ketahanan pangan tentunya nih. Bapak Syamsul Hadi, Gerakan Pangan Lokal Nusantara yang memang nanti akan digalakan begitu. Ini kan bukan hanya program tahun 2025 aja, tapi bisa dijelaskan Pak, roadmap-nya, jangka menengah, kemudian jangka panjangnya juga seperti apa disusunnya agar berkelanjutan, tidak hanya sekarang tapi juga nanti-nanti. Nah ini sebenarnya untuk gerakan pangan ini sudah berjalan tahun ketiga. Karena kami sedang memetakan dan di tahun ini di era keberadaan Kementerian Kebudayaan kita membangun sebuah gebrakan, yaitu gerakan. Gerakan ini bukan dari kementerian gitu, namun dari komunitas-komunitas pangan lokal tersebut. Sehingga seiring sejalan harapan dari para pelaku-pelaku pangan lokal ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, untuk ke depan goals-nya ya
berkaitan dengan kedaulatan pangan tersebut gitu, sehingga stabilitas pangan melalui pendekatan pangan lokal. Jadi dari semua kabupaten, kota dan provinsi, nah ini kami dorong bersama Kemenko PMK gitu untuk mengidentifikasi pangan lokalnya masing-masing. Untuk koordinasi lintas sektor yang diperlukan ini Pak, dan mengapa ada komando dari Kementerian Koordinator agar program ini benar-benar terintegrasi ke semuanya? Karena untuk program yang lintas kementerian ini harus dikoordinasikan oleh Kemenko. Nah dalam hal ini kami sudah menjalin koordinasi dengan Bapanas, Badan Gizi, bahkan Bappenas gitu seperti itu, Kementerian Pertanian. Nah ini sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dalam menjaga stabilitas pangan. Nah di situ kami masuk dari sisi pendekatan kebudayaan pangan. Jadi kami lebih berbasis ke masyarakat gitu. Jadi, karena sesuai dengan arahan Bapak Menteri kami, Bapak Fadlizon, program-program di Kementerian Kebudayaan ini harus menyentuh masyarakat langsung, dan hal ini di Kementerian Keuangan juga harus berbasis masyarakat. Nah ini Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, dua sisi gitu, ada penghayat masyarakat adat bergerak langsung memfasilitasi ruang-ruang gerak untuk pelestarian pangan lokal. Oke, jadi beriringan berjalannya seperti itu ya. Kita ke Kang Yoyo nih. Kalau berbicara soal upacara adat nih Kang, ini kan ada adat panen ya, Serentaun, Ngusabanini, Penti. Ini kalau misalnya salah boleh dikoreksi nih ngomongnya gimana. Dan di sini terlihat adanya nilai gotong royong dan juga rasa syukur. Nah ini menurut Kang Yoyo pesan utama yang ingin disampaikan dari adat ini tuh seperti apa? Serentaun itu berlangsung setiap tahunnya. Itu sebagai puncak dari kegiatan adat kami yang secara siklus itu sebetulnya ada 5. Ada ngasuk, penanaman, ada mipit panen, ada nganyaran mencicipi hasil panen, ada ponggokan waktunya kembali membawa hasil apa yang kita tanam dalam kehidupan, dan kemudian Serentaun adalah pesta panen atau pestanya kehidupan, karena berkumpulnya semua siklus kehidupan yang telah dijalani 1 tahun itu harus diserenkan, harus diserahkan. Maka bahasanya Serentaun atau serah tahun sebagai tutup kalender pertanian di tahun itu. Secara siklusnya telah dijalani 1 tahun sebelumnya, dan Serentaun sebagai penutup dari kegiatan pertanian yang telah kami jalani. Maka kemudian disitulah terjadinya pesta akhir tahun Serentaun. Oke, itu tadi makna dari Serentaun ya. Kalau Ngusabanini, Penti itu benar nggak sih tadi penyebutannya? Mungkin Bapak yang lebih tahu. Nah itu kalau Sabanini, Penti, nah itu bagian dari kegiatan ritual di masyarakat adat gitu. Nah ini salah satunya misalnya yang dalam waktu dekat Oktober ini yaitu ritual pesta kacang di Lembata. Nah ini di 11 Oktober rencananya. Nah ini masyarakat adat di sana memanfaatkan ragam pangan lokal gitu, dan ritual ucap syukur atas panen gitu, dan dijauhkan dari hama dan bencana. Nah ini mereka menyelenggarakan ritual melibatkan seluruh masyarakat Lembata dari beragam suku di sana. Karena di Lembata ini memiliki kewilayahan-kewilayahan adat lebih dari 1 gitu. Sehingga mereka bergotong royong sesuai dengan adat dan tradisi gitu, berkaitan ucap syukur atas panen raya yang sudah diselenggarakan. Ya baik, terima kasih luar biasa sekali untuk diskusi hari ini ya, sangat insightful sekali. Masyarakat juga akhirnya menjadi tahu bagaimana kita harus mencintai adat istiadat dan juga tradisi kita, dan juga tentang ketahanan pangan Indonesia yang menjadi program dari Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih banyak yang mengucapkan kepada Bapak Syamsul Hadi, Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan. Kemudian juga Kang Yoyo Yogasmana, Juru Komunikasi Kasepuhan Gelar Alam Sukabumi, Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih. Gerakan Pangan Lokal Nusantara adalah ajakan bagi kita semua untuk kembali mencintai warisan kuliner dan sistem pangan tradisional. Karena di dalamnya ada nilai gotong royong, rasa syukur, serta strategi cerdas dalam menjaga cadangan pangan untuk masa depan. Saya Sheila Kosakoi pamit undur diri, sampai jumpa di dialog penting lainnya. Baik Pak, terima kasih.
dipersembahkan oleh